Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Bersama aku, Kak Galuh, yang akan membantu kamu untuk belajar pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Siapkan diri kamu dari sekarang ya. Gimana? Sudah siap? Yuk, kita mulai ke soal yang pertama. Let's go! Oke Sobat Bima, mari kita lanjutkan ke soal yang pertama. Diketahui segitiga sama sisi dengan panjang sisi S. Oke, bisa kebayang nggak ini? Segitiga sama sisi. Jadi gambarnya kira-kira kayak gini ya. Oke, jadi panjang sisinya S semua. Diberikan 4 pernyataan berikut. Tinggi segitiganya gimana? Oke, ini adalah tinggi segitiga. Oke. Tinggi segitiga seperti itu ya, dan ini 90 derajat. Nah, berapakah panjang biru? Oke, berapakah panjang biru? Jadi kita sebut aja ini adalah H. Oke. Nah, kita mau menyelesaikan ini dengan apa? Kalau mau pakai Pitagoras boleh. Ayo ya, kita selesaikan dengan Pitagoras misalkan. Jadi ini adalah misalkan S per 2. Oke. Jadi kita ingat Pitagoras bahwa di dalam Pitagoras, misalkan kita punya A, B, C ya. Ini siku-siku. Maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Oke, itu Pitagoras bilang kayak gitu. Nah, di kasus kita, berarti A-nya itu adalah S per 2, B-nya itu adalah H, dan C-nya itu adalah S. Oke, sehingga kita akan dapati bahwa ini adalah H kuadrat sama dengan S kuadrat, dikurangi dengan S per 2 dikuadratin, yaitu S kuadrat per 4. Oke, jadi ini sama saja kayak 1 dikurangi seperempat, yaitu 3 per 4. Gitu ya. Itu adalah H kuadrat. Nah, kemudian kita akarkan. Kita akarkan kedua ruas. 3 diakarkan akar 3, 4 diakarkan 2, S kuadrat diakarkan jadi S. Oke. Berarti benar ya, bahwa tinggi segitiganya adalah seperti berikut. Kemudian luas segitiga. Luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, atau height. Setengah kali alas, alasnya adalah S ya, secara keseluruhan. Kemudian tingginya tadi ya, S per 2 akar 3. Oke, sehingga ini akan menjadi S kuadrat per 4 akar 3. Oke, berarti salah ya. Harusnya S per 2 akar 3. Oke, jadi ini salah. Jari lingkaran luar. Apa itu? Jadi kalau kita punya lingkaran luar, kita buat lingkaran dulu ya. Oke. Misalkan seperti ini, kemudian kita akan menggambar segitiga sama sisi. Oke. Nah, bagaimanakah jari-jarinya ya? Jari-jari itu berarti jarak dari sini ke sini. Nah, itu berapa? Nah, ini rule of thumb ya. Jadi, kamu mesti tahu, fun fact-nya adalah bahwa ini kalau kita tarik garis, itu seolah-olah ini akan terbagi menjadi 3 ruas. Gitu. Jadi jari-jari itu semacam 2 ruas, atau 2/3-nya dari H. Jadi ini kesini kan H ya. Karena dianggap tinggi segitiga gitu ya. Dan jari-jari itu 2/3-nya dari H. Oke. Nah, H itu atau tinggi segitiga, rumus di nomor 1, itu adalah S per 2 akar 3. Oke. Berarti 2-nya bisa kita coret, sehingga kita akan dapati S per 3 akar 3. Itu ya, berarti ini salah. Harusnya S per 3 akar 3. Kemudian bagaimana
jari-jari lingkaran dalam. Nah, ini kita buat dulu segitiga sama sisi ya. Ini kira-kira udah kan? Nanti bisa di rewind aja. Kita buat dulu segitiga sama sisi. Kira-kira seperti ini, kemudian ada lingkaran. Oke, seperti itu. Nah, terus ini adalah jari-jari dari lingkaran tersebut. Dan ini, itu adalah sepertiganya dari ketinggian H ini. Oke, jadi jari-jari ini adalah sepertiga dari H. Berarti sepertiga dari H-nya S per 2 akar 3. Berarti betul ya, S per 6 akar 3. Dengan demikian, dari pernyataan ini hanya ada dua pernyataan yang benar, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 4. Jadi soalnya jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada suatu barisan geometri UN. Nah, langsung nih di kepala kita apa sih yang kita pikirin kalau kita ketemu barisan geometri? Jadi kita tulis aja dulu rumusnya. UN itu adalah Arni ya. A kali R pangkat N min 1. Itu rumus dari suku ke N pada barisan geometri. Oke. Kemudian U1 adalah 3. Berarti N-nya 1 ya. Atau kita bisa bilang A-nya adalah 3. Karena U1 itu adalah A. Kemudian U3 ya. U3 itu berarti AR pangkat 2 ya. Itu adalah 27. Oke. Kemudian A itu tadi adalah 3 ya dari soal sebelumnya. Seperti ini. Berarti R kuadrat adalah 27 dibagi 3 dan itu adalah 9. Nah, berarti ini R-nya bukan 3 ya, tetapi plus minus 3. Karena bisa aja nilai R itu tuh negatif. Oke. Rasio barisan tersebut pasti 3, bener nggak? Salah. Karena bisa saja minus 3. U2 bisa bernilai negatif. Oke, kalau seandainya R-nya itu negatif, ya misal R min 3. Berarti U2 itu adalah A kali R. Oke. A-nya adalah 3, R-nya adalah min 3. Berarti jadi min 9. Berarti bisa aja negatif. Bisa. Ya. Nilai U2 pasti 81. Kalau dikatakan pasti enggak juga ya. Karena dia bisa bernilai min 9 loh. Jadi disalah. Hasil kali U1 dan U2 adalah 81. Enggak juga sih. Kayak di sini kan 3 kali U2-nya min 9 nih. U1-nya 3. 3 kali min 9 min 27. Bukan 81 ya. Jadi pernyataan ini salah. Oke, jadi hanya ada satu pernyataan saja yang benar ya, yaitu di pernyataan 2. Sehingga jawabannya adalah B untuk soal ini. Oke, Sobat Bima, mari kita masuk ke soal berikutnya. Persamaan kuadrat U kuadrat plus M min 2X plus 9 memiliki akar-akar kembar, yaitu nyata dan sama. Ya, maksudnya real dan sama. Nah, syarat dari akar-akar itu kembar, itu artinya nilai X1 sama dengan X2. Oke, kita ingat lagi bahwa untuk mencari nilai X1 dan 2, itu rumus kuadratnya adalah seperti ini. Jadi, sini ada plus minus gitu ya. Supaya plus dan minus itu nggak ada efeknya, maka nilai D harus 0. Ya. D harus 0 supaya X1 sama dengan X2. Oke, jadi syaratnya harus D-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita periksa lagi. D itu apa sih? D itu adalah rumusnya ini. B kuadrat min 4AC. Dan dia harus 0. Oke. Nah, sekarang B-nya berapa? Coba kalau kita periksa dari sini. Ini mungkin X ya maksudnya ya. A-nya 1. Kemudian B-nya adalah M min 2. Kemudian C-nya adalah 9. Oke. Jadi kita ambil dulu nih.
dari persamaan kuadratnya, apa sih A-nya, apa B-nya, apa C-nya. Kemudian setelah kita dapat, kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini. B kuadrat, oke, kita tulis aja dulu ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing dulu, tinggal menulis apa yang ada di soal dulu. A-nya 1, C-nya 9. Oke. Berarti M-2 kuadrat, ini pindah ke ruas kanan jadi 36. Berarti M-2 itu bisa plus minus 6 ya. M-2 kuadrat itu 36. Berarti akar dari 36 itu adalah 6 ya, tapi kita bisa gunakan plus minus di sini. Karena minus 6 dikuadratin itu 36 juga. Oke. Nah, seandainya kita ambil 6, maka M-2 sama dengan 6. Berarti M-nya adalah 8. Oke. Tetapi kalau kita masukkan M-2-nya itu adalah minus 6, berarti M-nya adalah min 6 tambah 2, dan itu adalah min 4. Oke, jadi memang ada dua nilai M yang harus dipenuhi supaya dia bisa memiliki akar-akar kembar. Gitu. Oke. Kita coba cek pernyataan pertama. Hanya ada satu nilai M yang memenuhi. Enggak tuh. Nilai M bisa min 4 atau bisa 8 ya. Jadi ini salah. Jumlah semua nilai M yang mungkin adalah 4. Ya, min 4 tambah 8 itu adalah adalah 4 ya. Min 4 tambah 8 itu adalah 4. Berarti ini benar. Jika diambil nilai M terbesar, akarnya bernilai negatif. M yang terbesar adalah ini. Dan akarnya bernilai negatif. Enggak sih ya, harusnya positif. Jika dia ambil nilai M terkecil, akarnya bernilai positif. Ini yang terkecil. Akarnya bernilai positif. Enggak juga ya, harusnya negatif. Oke. Jadi hanya satu pernyataan saja yang benar ya, yaitu pernyataan 2. Jadi soal ini, jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 4 ya. Diketahui himpunan A itu isinya 1, 2, 3. Dan B itu 2, 3, 4, 5. Diberikan 4 pernyataan berikut. Kardinalitas A union B adalah 5. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan A union B ya? Jadi kalau kita mau gambar diagram Venn, mungkin kita bisa juga sekalian belajar diagram Venn. Ini adalah A, ini adalah B. Seperti itu. A itu 1, 2, 3. Tapi yang paling kita prioritaskan itu adalah yang beririsan ya. Yang juga A dan juga B. Yaitu 2, 3 ya. Jadi 2, 3 di sini. Berarti 1 di sini. 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kardinalitas itu kayak semacam banyaknya elemen gitu ya. A union B. Apa yang dimaksud dengan A union B? Artinya A bergabung dengan B. Jadi kalau misalkan ada negara A, ada negara B, ini mereka menyatu jadi satu negara. Maka wilayah negaranya akan seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan A union B ya. Nah, di dalam negara tersebut ada berapa banyak bilangan? 1, 2, 3, 4, 5 pastinya. Oke, jadi ada 5. Berarti ini pernyataan yang benar. Kemudian nilai dari A min B. Jadi si A, ya, si A minus B itu artinya yang bukan B. Mana di antara A yang bukan B? Itu cuman ini kan. Dan itu 1. Berarti benar. Oke, banyaknya himpunan bagian dari A irisan B. Oke, banyaknya ada 2 ya. 1, 2. 2 dan 3. Berarti ini benar. Sekarang B min A. B min A berarti anggota B yang bukan A. Yaitu 4 dan 5, seperti gambar ya. Jadi ini pernyataan yang benar juga. Oke, jadi semua pernyataan benar ya. Jadi ada 4 pernyataan yang benar. Berarti jawabannya adalah E. Oke, Sobat Bima, kita lanjut ke soal nomor 5. Diberikan sistem persamaan sebagai berikut, 2x plus 3y sama dengan 12, x min y sama dengan 1. Diberikan 4 pernyataan berikut mengenai solusi. Oke. Nah, apakah x lebih besar daripada y? Oke. Ini tuh sebenarnya kita bisa ya mencari nilai x dan y-nya dan
kita bisa menggunakan metode yang mungkin kamu sudah tahu ya. Kita bisa gunakan eliminasi gitu. Tapi memang soal-soal seperti ini nih, kalau udah gampang, kita coba cepet aja gitu ngerjainnya ya. Jadi kita mau mencari nilai dari X-nya dulu mungkin. Jadi kita samakan koefisien Y ya, supaya tereliminasi. Jadi pernyataan kedua, atau persamaan kedua, kita kalikan 3. Supaya koefisiennya sama seperti yang di atas, yaitu 3. 3X min 3Y sama dengan 3, oke? Kita jumlahkan ya. Berarti 5X sama dengan 15. Berarti X-nya adalah 3. Begitu kita tahu X-nya 3, kita bisa masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan persamaan yang kedua. X-nya 3 nih. 3 dikurangi Y sama dengan 1, berarti Y-nya adalah 2. Oke? Nah, setelah kita tahu nilai X dan Y-nya, semuanya jadi gampang. Pernyataan 1, apakah X lebih besar daripada Y? Betul. 3 lebih besar daripada 2. X plus Y adalah bilangan prima. Betul juga. 5 itu bilangan prima. XY atau X kali Y, 3 kali 2 itu 6. 6 itu habis dibagi 3. Betul. X kuadrat itu 9. Y kuadrat itu 4. Kalau dijumlahkan 13. Betul juga ya. Oke, jadi semuanya pernyataan ini benar ya. Jadi kalau pernyataannya benar, ada 4 pernyataan yang bernilai benar, berarti soal ini jawabannya adalah E, 4. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Mudah-mudahan bikin kamu jadi lebih paham ya. Kalau kamu punya ide atau pertanyaan, boleh banget nih untuk tulis komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih